Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Nasruddin, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 425012123. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kembangan Utara 08 Petang kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada sehat semua? Senang gak hari ini? Benar senang? Ada yang berangkat ke sekolah nangis? Ya. Alhamdulillah senang, Bapak juga ikut senang. Sebelum belajar, biar supaya semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi biar lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Buat hari ini semangat ya buat pembelajaran agama Islam. Hari ini hari apa? Tanggal berapa? 10. Bulan apa? Oktober. Tahunnya? Oke. Coba Bapak mau cek seragamnya. Udah pada rapi semua seragamnya? Nah, dipakai semua ya gespernya? Oke ya. Sepatunya pada pakai sepatu semua? Oke, pakai. Hari ini piket udah disapu? Sudah. Ada masih sampahnya enggak? Ya, oke, bersih ya. Coba dipimpin doanya oleh Abijah, silakan. Duduk tertib. Duduk tertib. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sadaqallahu alim. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau cek dulu nih absennya, kehadiran siswanya. Hari ini hadir semua? Apli hadir? Hadir. Sahrul? Hadir. Juna? Hadir, Pak. Mahes? Hadir ya. Semua alhamdulillah hadir dalam keadaan sehat walafiat.
Sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mahes. Silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Mahes. Motivasi Bapak hari ini, kalian harus semangat. Ya. Harus semangat. Dan ketika kalian belajar, kalian ketika mendapatkan ilmu, kalian harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita buat kesepakatan kelas. Ya. Ketika kalian izin ke toilet, Pak, saya izin. Ya. Kalau saya bilang silakan, diperbolehkan, silakan ke toilet. Ya. Apabila tidak diizinkan, tidak usah ke toilet. Ya. Terus selama kalian belajar, kalian harus fokus. Ya, fokus biar supaya kalian masuk ilmunya. Ya, biar supaya paham apa yang diajarkan oleh Pak Guru. Ya, biar supaya mengerti apa itu pelajaran buat hari ini. Ya. Pembiasaan hari ini yaitu membaca surat Al-Kafirun. Ya. Yang dipimpin oleh Sahrul. Ya, silakan Sahrul. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemarin ada yang tahu nggak? Kemarin pelajaran tentang apa? Surat Atin. Atin ada berapa ayat? 8 ayat. Di mana diturunkannya? Di kota Mekah. Apa arti surat Atin? Wahtin, ya. Ada yang masih hafal surat Atin? Hafal?
Oh iya, silakan baca. Ya, silakan maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Sahrul. Ya. Yang lain pasti udah pada hafal juga ya. Oke. Kita akan menuju pelajaran buat hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan ya, kalian ntar akan paham nih apa itu arti iman. Ya. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Nah, ntar kalian akan paham juga menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang ketiga yaitu membuat karya poster tentang keteladanan, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, meneladani sifat Rasul, dan beriman kepada Rasul. Ya, materi ini hari ini iman kepada Rasul. Ada yang tahu iman pada Rasul itu apa? Percaya adanya Rasul. Ya. Rukun iman ada berapa? Ada pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman pada. Ketiga, keempat, kelima, keenam, kodo dan koda. Rukun iman itu ada 6. Ya. Iman pada Rasul berarti iman yang keempat. Ya. Pertama iman pada Allah. Kedua iman kepada siapa? Ketiga pada kitab keempat ada Rasul. Kelima ada hari kiamat. Keenam kodo dan koda. Berarti rukun iman pada Rasul berarti rukun iman yang keempat. Mari kita saksikan video tentang pembelajaran iman pada Rasul ya. Silakan saksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul yang kita pelajari hari ini? Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul
Yang pertama, sidik artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Fatona artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Baladah atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau baladah. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya, dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita udah menyaksikan video tentang sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul ada 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sifat wajibnya ada 4. Sifat mustahil ada berapa? 4. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti kita coba apa itu artinya sidik. Apa itu artinya fatona? Cerdas. Apa itu artinya amanah? Apa itu artinya tabligh? Menyampaikan. Pintar sekali. Ya, coba saya mau tanya, ada yang bisa jawab nggak nih? Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? Siapa? Oh ya, silakan Rapli, ada berapa? Ada coba sebutkan. Ya, pintar sekali, tepuk tangan buat Rapli. Yang kedua, pertanyaan kedua, ada berapa jumlah sifat mustahil bagi Rasul? Ya, siapa ya? Ya, silakan Arjuna. Ya, apa aja? Kizib, khianat, baladah, kizib. Benar, pintar sekali, tepuk tangan buat Arjuna. Ya, ada 4. Ayo Bang Barak, pertama mustahil apa? Kizib. Kedua, khianat. Ketiga,
Keempat, ya kitman, pintar ya. Apa arti sifat amanah? Siapa ya? Kelompok sini belum nih ya. Rizky. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya, tepuk tangan buat Rizky ya. Ya. Arti sifat amanah yaitu dapat percaya. Pada paham semua ya. Ya. Pada mengerti ya. Sifat sidik, amanah, tablik, patok, yaitu adalah sifat wajib bagi roh yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita harus berbicara jujur, semangat dalam belajar supaya kita pintar. Dan ketika diberi amanah, kita harus menyampaikan amanah. Yo, selanjutnya kita speaking dulu ya. Ayo semangat, biar nggak ngantuk. Lebih tinggi tangannya. Oke. Oke, sekarang saya akan membagikan kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Kalian akan mengerjakan ya, bikin poster tentang sifat-sifat Rasul dan meneladani sifat Rasul. Ya. Kelompok 1 ya, tadi diisi ya. Diisi. Ya. Kelompok 2 tadi diisi ya. Ya, sifat wajib bagi Rasul. Kelompok 4 ya, diisi ya. Udah semua? Kalau udah semua, oke, silakan. Yang udah siap dari kelompok berapa? Yang udah siap? Oke, kelompok 4 silakan maju, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari, ya silakan maju semua. Kelompoknya menemani. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada Rasul. Apa makna beriman kepada Rasul? Percaya adanya Rasul. Siapa saja Rasul-Rasul yang wajib diimani? 25 Nabi dan Rasul. Apa hikmah yang diperbolehkan dari beriman kepada Rasul? 1. Menyampaikan iman.
2. Menyampaikan suri teladan hidup. 3. Motivasi untuk berbuat baik. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Oke, tepuk tangannya. Ya. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 2 ya, silakan maju semuanya. Ya. Ya, silakan. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh nyimak. Saya akan mempresentasikan sifat wajib bagi Rasul kelompok 2. Sidik artinya jujur atau benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Oke, kira-kira posternya bagus gak? Keren gak? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Semuanya bagus, Pak? Bagus, ya. Bapak akan menyimpulkan materi kan tadi kita belajar. Ya. Sifat-sifat Rasul yaitu ada 4. Yang pertama, sifat wajibnya sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat wajibnya fatona apa artinya? Cerdas. Yang keempat, tablik artinya menyampaikan. Luar biasa. Dan alhamdulillah buat hari ini sudah paham tentang sifat-sifat Rasul, baik mustahil, baik wajib beserta artinya dan apa itu iman ya. Hari ini udah pada paham semua? Sudah mengerti? Ya, jelas? Jelas ya. Buat materi hari esok, Bapak yaitu tentang anak soleh ya. Sebelum itu, mari kita tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh ya. Bisa ya? Assalamualaikum teman-teman. Yuk bermain kartu anak soleh. Kartu anak soleh. Aku soleh. Orang tua. Sampai mati. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Semangat. Semangat nggak? Alhamdulillah Bapak ikut senang juga mendengarnya kalau kalian belajar hari ini senang dan penuh semangat ya. Oke, boleh dibereskan bukunya, tasnya. Mari kita berpulang ya. Silakan bereskan, dimasukkan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Silakan dimasukkan. Duduk tertib. Duduk tertib. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kelompok 1 ya, silakan pulang duluan. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum, Pak. Salam.